kenapa diam?" Mario, dengan ekspresi serius, menatap lurus ke dalam mata Grace, mencari jawaban atas pertanyaannya. Sementara itu, Grace, wajahnya yang cantik terpampang penuh kebingungan dan kejutan menyelip di antara rautnya. Di dalam pikirannya, dia merenungkan kembali kedekatan mereka dan meragukan ketulusan di balik ajakan Mario untuk mengambil hubungan mereka ke level yang lebih serius. Baginya, mungkin ini hanya akibat dari penyesalan Mario atas kejadian di Las Vegas semalam, bukan karena benar-benar ingin melangkah lebih jauh bersamanya. "Grace, aku menunggu jawabanmu," ujar Mario dengan suara penuh harapan, menyadarkan Grace dari lamunannya. Grace sedikit tersentak, terkejut. Sebelum akhirnya dengan suara lembut ia menjawab, "Aku tidak bisa." Ia mencoba menarik tangannya dari genggaman Mario, namun pria itu tetap menahannya dengan erat, tanpa memberikan celah. Ekspresi keputusasaan dan kebingungan terpancar jelas dari wajahnya, sementara tatapan mata mereka saling bertautan, mencerminkan perasaan yang rumit di antara keduanya. "Apa alasannya? Bukankah kau tidak memiliki kekasih? Dan aku pun begitu. Lantas apa yang membuatmu tidak bisa menikah denganku?" desak Mario agak mendesak Grace. "Seumur hidup itu sangat lama, Rio. Dan aku tidak mau menderita selama itu hidup dengan orang yang bertanggung jawab atas dasar kesalahan," jawab Grace dengan tegas sebelum melanjutkan. Kamu kita berdua sama-sama tidak memiliki rasa ketertarikan satu sama lain. Maksudmu karena di antara kita tidak ada cinta?" tanya Mario serius. "Apakah kau tidak percaya kalau rasa itu bisa tumbuh karena kita terbiasa bersama?" tambahnya. Grace terdiam, tatapannya beralih dari wajah Mario ke lantai, berusaha merapikan pikirannya yang dipenuhi dengan pertanyaan dan keraguan. "Dalam hal kejadian itu, apa ada yang salah dengan keinginanku untuk bertanggung jawab padamu? Dan, kalaupun aku mengatakan bahwa aku sungguh tertarik padamu, aku yakin kau juga tidak akan percaya, bukan?" ucap Mario dengan nada tegas, mencoba mengeksplorasi perasaan dan keraguan di antara mereka. Grace tetap terdiam, kemudian menghela nafas panjang. Dengan kepala yang digelengkan, ia mengungkapkan, "Aku pusing, Rio. Aku juga lelah sekali. Mungkin ada baiknya kita sudahi saja pembahasan ini." Tanpa mempertimbangkan perasaan Mario, meskipun pria itu terlihat sangat sabar dalam menghadapinya. "Kita bahas lain kali saja," tambah Grace. Mario mengangguk pasrah, menunjukkan sikapnya yang tidak ingin memaksa atau mendesak Grace. Mengingat pernyataan wanita itu sebelumnya bahwa dia sangat lelah. "Aku butuh obat kontrasepsi. Tolong belikan untukku sebentar. Aku harus meminumnya secepatnya," pinta Grace. Dalam keheningan, Mario terdiam sejenak, menatap wajah Grace dengan serius sebelum akhirnya mengangguk sebagai tanda persetujuan terhadap permintaan wanita itu. "Aku akan pergi sekarang untuk membelinya," ucap Mario. "Terima kasih," ucap Grace. Namun tiba-tiba ia terkejut dan refleks menutup mata saat Mario mendekat tiba-tiba dan memberikan kecupan singkat di bibirnya. "Sekalian aku beli makanan untuk kita," ujar Mario sambil berdiri dari samping Grace. Wanita itu menengadahkan wajahnya, menatap Mario, lalu mengangguk pelan. Dengan cepat, Mario membalikkan tubuhnya dan melangkah keluar dari kamar. Grace terus memandang punggung lebar Mario dengan tatapan yang penuh arti hingga sosoknya akhirnya menghilang dari pandangannya. Grace menghempaskan punggungnya pada sandaran sofa sambil mendesah kasar, ekspresi wajahnya penuh dengan frustrasi. Ia meraih wajahnya dengan kedua tangan, mengusapnya dengan gerakan yang menunjukkan kebingungan yang mendalam. Benar-benar pusing, Grace merasa bingung dengan keputusan yang harus diambil. Berbagai hal menjadi pertimbangannya, termasuk pekerjaannya yang sebenarnya, bukan hanya sebagai sekretaris. Dia juga meragukan Mario, takut bahwa pria itu tidak jauh berbeda dengan adiknya, Axel, yang tengah mengalami masalah. Meskipun demikian, Grace tidak bisa menyangkal bahwa dia mulai merasa nyaman di dekat Mario. Bahkan sebelum kejadian di Las Vegas semalam, "Sebaiknya aku mandi sebelum Arvin bangun," gumamnya lalu bangkit dari duduknya dan menuju kamar mandi.
Grace masuk ke dalam kamar mandi dan berjalan menuju wastafel. Setelah beberapa menit, tanpa ragu, Grace melangkah menuju bilik shower dan membiarkan tubuh telanjangnya disiram oleh air hangat yang mengalir dengan lembut. Kehangatan air tersebut seolah menyapu perasaan kebingungan dan keraguan yang menghantui pikirannya. Beberapa saat kemudian, setelah membeli obat yang diminta oleh Grace serta berbagai macam menu favoritnya bersama Ellie, Mario kembali ke apartemen dengan cepat. Kalau kamu ingin makan duluan, silakan saja. Untukku dan Grace, simpan saja sampai dia selesai, ujar Mario kepada Ellie setelah wanita itu mengambil beberapa paper bag yang dibawanya sebelumnya. Baik tuan, terima kasih, balas Ellie dengan sopan, mengulas senyum kepada Mario yang tidak kalah santun. Arvin belum bangun, tanya Mario penasaran tentang balita berusia 1 tahun itu. Ia merindukan untuk bermain dengan Arvin dan mencium wajah menggemaskan anak kecil tersebut. Belum tuan, mungkin sebentar lagi, jawab Ellie. Mario mengangguk pelan, kemudian meninggalkan Ellie di tempatnya dan menuju dapur. Dia menuangkan air ke dalam gelas, kemudian membawanya menuju kamar Grace bersama dengan plastik kecil berisikan obat yang diminta wanita tersebut. Dengan langkah hati-hati, Mario memasuki kamar Grace. Dia meletakkan gelas air dan obat di meja samping tempat tidur, lalu memberikan sedikit senyuman hangat sebelum meninggalkan kamar itu dengan hati yang penuh perhatian. Mario membuka pintu kamar dengan hati-hati sebelum memasuki ruangan yang sunyi. Sebelum melangkah lebih jauh, Mario menutup pintu dengan lembut. Grace, panggil Mario, mengira bahwa Grace masih berada di dalam kamar mandi. Aku di sini, jawab Grace. Suaranya terdengar dari dalam walk-in closet. Dengan langkah cepat, Mario membuka langkah lebar menuju ruang ganti. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut dan menemukan Grace berdiri di tengah-tengah ruangan. Hanya mengenakan lilitan handuk sebatas paha. Kamu baru kembali? Tanya Grace, menatap Mario dengan alis yang sedikit bertaut. Ya, jawab Mario. Kemana saja kok lama? Tanya Grace dengan rasa penasaran. Hanya membeli obatmu dan makanan. Setelah itu aku tidak kemana-mana lagi. Jelas Mario sambil mendekat ke arah Grace. Diminum dulu. Perintah Mario sambil menyodorkan botol obat yang ada di tangannya kepada Grace. Sementara gelas air masih ia pegang, siap untuk diberikan setelah Grace membuka obatnya terlebih dahulu. Grace dengan cepat mengambil botol obat dari dalam plastik, lalu membukanya. Dia meneliti sebentar botol itu sambil membaca tulisan yang tertera di sana. Kemudian, dengan hati-hati, Grace membuka botol tersebut dan mengambil satu kapsul di dalamnya. Sebelum memasukkan kapsul itu ke dalam mulutnya, Grace menatap kapsul tersebut dengan kening berkerut, bergantian menatap botol obat dan Mario. Rio, aku rasa kapsul ini berbeda dengan yang tertera di gambar, ujar Grace. Menatap Mario dengan ekspresi heran, Mario mengedikkan bahunya. Aku tidak tahu, karena aku tidak mengerti tentang obat instan seperti itu. Mungkin itu hanya kebetulan berbeda. Bukankah tadi kau lihat sendiri kalau botolnya masih tersegel? Setelah sejenak memikirkan jawaban Mario, Grace akhirnya mengangguk pelan. Tak ingin terlalu memusingkan diri, Grace memasukkan kapsul tersebut ke dalam mulutnya dan menyambut gelas air yang disodorkan oleh Mario. Dengan sigap, Grace meneguk air tersebut hingga kapsul obat masuk ke dalam tubuhnya. Setelah meneguk air dan menelan kapsul obat, Grace menjauhkan gelas dari bibirnya dan meletakkannya di atas meja yang berada di dekatnya. Matanya kemudian beralih pada botol obat yang masih ia pegang, menatapnya dengan ekspresi heran. Kalau misalkan kau kurang yakin dengan obat itu, aku bisa membelinya di tempat lain jika kau mau, ucap Mario dengan penuh pengertian setelah menyadari tatapan ragu Grace terhadap obat tersebut. Grace mengalihkan pandangannya pada Mario, lalu menggeleng pelan. Tidak perlu, mungkin benar apa yang kamu katakan tadi hanya kebetulan saja, ucapnya. Setelah itu, ia berjalan menuju meja rias dan meletakkan botol obat tersebut di sana. Kemudian, Grace kembali menuju lemari untuk mengambil dress ala rumahan yang akan dia kenakan. Sementara itu, Mario tetap berdiri di tempatnya,
memperhatikan setiap gerak-gerik Grace dengan seksama. Sambil berjalan ke sana kemari, Grace terus bertanya kepada Mario tentang makanan apa saja yang telah ia belikan. Mario pun menjawab bahwa ia telah membeli makanan favorit mereka, sehingga senyum sumringah terpatri jelas di bibir Grace. "Keluarlah sebentar, aku mau pakai baju," ucap Grace dengan malu-malu saat melihat Mario masih berada di sana. Mario menatapnya dengan wajah tak berdosa. "Ia tinggal dipakai saja. Memangnya kenapa kalau aku ada di sini?" tanyanya sambil menampilkan wajah datar. Grace terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku hanya..." Grace menjedal, sebelum akhirnya melanjutkan, "Aku lebih nyaman berpakaian sendiri. Rio, keluarlah," usirnya pada pria itu. Bukannya keluar mengikuti permintaan Grace, Mario justru melangkah perlahan ke arah wanita itu. "Cium dulu, baru aku akan keluar," bisik Mario dengan lembut di depan wajah Grace. Dengan wajah yang tiba-tiba memerah, Grace membalas, "Jangan aneh-aneh. Rio, keluarlah," sambil mendorong lembut tubuh Mario. Namun pria itu tetap bertahan. "Cium aku, atau aku akan tetap di sini," kata Mario dengan suara pelan, memberikan Grace pilihan yang sulit. Wanita itu mendesah pelan, lalu dengan segera ia berjinjit dan menyapu lembut bibir Mario dengan lidah hangatnya, sambil menutup kedua matanya. Mario dengan sigap merangkul pinggang ramping Grace dan memeluk tubuhnya dengan posesif, sebelum akhirnya ia membalas ciuman wanita itu dengan penuh semangat. "Ah! Desah Grace ketika salah satu payudaranya berada dalam genggaman hangat Mario dan diremas lembut oleh pria itu. Entah sejak kapan, handuk yang tadinya melilit tubuhnya, rupanya sudah merosot ke lantai, hingga saat ini Grace berdiri dengan tubuh telanjang. Mario melepaskan bibir Grace dan beralih menyusuri kulit leher jenjang Grace dengan ciuman penuh semangat, membuat sang wanita terus mendesahkan namanya. "Kita selesaikan di atas ranjang," ucap Mario dengan suara serak, dan setelahnya ia menggendong tubuh lemah Grace menuju ranjang. Kemudian, setelah itu, terjadi percintaan panas di antara mereka di atas ranjang king size milik Grace. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.